Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi kesamaan dua himpunan. Oke, bagaimana kesamaan dua himpunan itu? Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Ada himpunan A, himpunan B. Apakah kedua himpunan tersebut sama atau tidak sama? Kita mulai dari himpunan A dan himpunan B. Ada himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B juga memiliki anggota 1, 2, 3. Ternyata himpunan ini adalah himpunan yang sama. Yang berikutnya ada himpunan A 3, 2, 1 dan himpunan B 1, 2, 3. Ternyata anggota dari masing-masing himpunan A dan himpunan B juga sama. Atau di sini himpunan A dan himpunan B itu memiliki anggota yang sama. Misalnya di anggota A ada 1, di anggota B juga ada 1. Di anggota A ada 2, di anggota B juga ada 2. Di anggota himpunan A ada 3, di anggota himpunan B juga ada 3. Nah, berarti himpunan ini adalah himpunan yang sama. Yang berikutnya ada 1, 2, 3, 4 dengan 1, 2, 3. Himpunan ini merupakan himpunan yang tidak sama. Kenapa? Karena anggota 4 di A yang ini tidak ada di B. Sehingga dapat disimpulkan kedua himpunan ini merupakan himpunan yang tidak sama. Yang berikutnya ada A, B, C dan 1, 2, 3. Ini merupakan himpunan yang tidak sama. Karena himpunan A, anggota A tidak ada di B. Anggota B tidak ada di C. Anggota C tidak ada di B. Seperti itu ya. Sedangkan 1 tidak ada di anggota A. 2 tidak ada juga di anggota himpunan A. Dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan himpunan ini adalah himpunan yang tidak sama. Tetapi karena jumlah anggotanya sama-sama 3, dapat dikatakan bahwa himpunan ini merupakan himpunan yang ekuivalen. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada A, B, C, D dan D, A, B, C. Karena setiap anggota di himpunan A terdapat juga di himpunan B, maka dapat disimpulkan himpunan ini merupakan himpunan yang sama. Yang berikutnya PQRS dengan PRSQ. Karena setiap anggota di himpunan A ada juga di himpunan B, maka dapat disimpulkan himpunan ini merupakan himpunan yang sama. Yang berikutnya ada PQR dan PRSP. Nah, himpunan ini merupakan himpunan yang tidak sama karena anggota Q di sini, himpunan A, tidak ada di himpunan B. Begitu juga di S. S pada himpunan B tidak ada di A. Maka disimpulkan bahwa himpunan ini merupakan himpunan yang tidak sama. Yang terakhir ada A, B, C, D dengan A, B, C, D dan seterusnya. Himpunan ini merupakan himpunan yang tidak sama. Karena di sini sebatas A, B, C, D dan di sini A, B, C, D dan seterusnya. Artinya di sini ada suatu anggota di himpunan B yang tidak terdapat di himpunan A. Seperti itu ya. Jadi di sini dapat disimpulkan kedua himpunan ini tidak sama. Seperti itu ya. Tetapi di sini himpunan A merupakan himpunan bagian daripada himpunan B ya. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke definisi. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A merupakan himpunan bagian daripada B dan B merupakan himpunan bagian daripada A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Yang berikutnya, jika banyak anggota dari A sama dengan banyak anggota daripada himpunan B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan sebelumnya. Oke, kita lanjut di sini kepada latihan-latihan soal. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mencacah seluruh anggotanya. Untuk A, himpunan A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. Berarti di sini A sama dengan himpunan bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Karena kurang dari 20. Yang berikutnya,
Himpunan B adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 12. Berarti di sini B bilangan bulat positif berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, stop karena kurang dari 12. Yang berikutnya, himpunan C adalah himpunan bilangan kuadrat dari bilangan bulat yang kurang dari 100. Berarti himpunan C adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Oke, ini adalah kuadrat dari bilangan bulat. Seperti itu ya. Oke, yang berikutnya himpunan D adalah himpunan bilangan genap positif yang kurang dari 10. Berarti di sini 2, 4, 6, 8. Oke, 8 pas ya. Jadi ada 4 anggota. Nah, seperti ini jawabannya adik-adik. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Nyatakan himpunan berikut dengan menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Oke, dengan menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Nah, di sini A sama dengan P. Kita mau mewakili suatu angka yang dalam himpunan ini adalah X. Di mana syaratnya bagaimana X ini agar sama dengan di sini. Berarti di sini X adalah X sama dengan 3Y, 3Y, di mana Y merupakan anggota bilangan caca, bilangan caca yang kurang dari 5. Supaya kenapa? Ketika dikali 5 dia akan menghasilkan 15, sedangkan di sini tidak boleh 15, batasnya cuma 12. Untuk Y sama dengan 4, berarti bilangan cacahnya yang sebatas 4 atau kurang dari 5. Bilangan caca yang kurang dari 5. Nah, dapat kita tuliskan seperti ini. P sama dengan, kita batasi untuk mewakili bilangan ini adalah X, di mana X itu sama dengan 3Y, dan Y itu kurang dari 5. Nah, seperti ini ya. Dan Y anggota bilangan caca. Bilangan caca. Nah, seperti ini bisa ya adik-adik. Oke. Yang selanjutnya di nomor B, ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Jadi ini merupakan bilangan bulat. Jadi di sini Q itu kita mau mewakili misalnya di sini A. Sedemikian hingga karena di sini negatif 3 kita yang lebih daripada negatif 3, negatif 4 kurang daripada A kurang daripada 4. Nah, seperti itu bacanya. A lebih daripada negatif 4 dan kurang dari 4. Di mana A itu anggota bilangan bulat. Nah, seperti ini. Bilangan bulat. Oke, seperti ini bisa ya adik-adik. Oke, yang berikutnya bagian C. MNOP. Jadi di sini R 4, misalnya di sini X 4 huruf berikutnya setelah huruf L. Jadi seperti ini juga bisa. Oke, adik-adik. Seperti ini juga bisa. Jadi X yang dimaksud adalah MNOP. Karena di sini X-nya itu adalah 4 huruf berikutnya setelah huruf L. Di mana X itu adalah
anggota dari huruf alfabet. Oh ya, kita lupa kasih keterangan. Di mana X itu adalah anggota dari huruf alfabet. X anggota dari huruf Latin atau huruf alfabet. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Di sini ada A, P, kita daftarkan anggotanya, bilangan cacah ganjil yang kurang dari 20. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Yang kurang dari 20 ya. Yang berikutnya ada B, Ki, himpunan bilangan genap antara 1 dan 40 yang habis dibagi 4. Berarti di sini 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Oke, pas di sini. Kenapa? 40-nya tidak masuk karena antara 1 dan 40. Berarti 1 dan 40-nya tidak masuk. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di bagian C. Ada di sini. Bagian C-nya ada R adalah himpunan bilangan prima yang lebih dari 50 dan kurang dari 80. Antara 50 dan 80. Berarti di sini ada 53, 53, 59, 61, 67, 71, 73, ada 79. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di bagian D. Ada himpunan S adalah bilangan bulat yang kurang dari 10. Berarti bilangan bulat yang kurang dari 10 itu mulai dari tak hingga ya. Karena semuanya harus kita daftarkan. Di sini berarti tanda kurung awal titik 3. Misalnya kita mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, seperti ini ya. Di sini masih banyak bilangan lainnya, bilangan bulat negatif lainnya ya. Oke, sampai di sini kita sudah menjawab untuk soal yang nomor 3. Kita lanjut untuk menjawab soal yang nomor 4. Sebutkan 3 himpunan semesta dari himpunan-himpunan berikut. Oke, di sini 3 himpunan semesta ya. Untuk yang A, himpunan bilangan prima. Semestanya bisa himpunan bilangan prima. Bilangan prima. Untuk yang kedua, bisa saja kita bilang himpunan bilangan cacah. Nah, seperti ini ya, bisa. Karena ini merupakan bagian daripada himpunan bilangan cacah juga. Himpunan bilangan cacah. Yang berikutnya, himpunan bilangan asli juga bisa. Nah, himpunan bilangan asli. Bilangan asli. Seperti ini ya. Oke. Yang berikutnya ada 2, 4, 6, 8, 10. Berarti di sini semestanya bisa kita tulis himpunan bilangan bulat bilangan genap positif. Himpunan bilangan genap positif. Bilangan genap positif. Yang berikutnya semestanya sama juga himpunan bilangan cacah dengan himpunan bilangan asli bisa juga.
himpunan bilangan cacah, dan yang ketiga itu himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli. Nah, seperti ini, asli. Yang bagian C, semestanya yang pertama itu ada sapi, kerbau, dan kambing. Nah, di sini bisa saja kita tulis himpunan hewan yang berkaki 4. Himpunan hewan berkaki 4. Berkaki 4. Nah, ini bisa ya. Semesta yang kedua itu bisa kita tulis di sini himpunan hewan ternak. Nah, bisa ya. Himpunan hewan ternak. Nah, yang selanjutnya himpunan hewan yang memama biak, karena semua ini sapi, kerbau, kambing ini memama biak ya. Jadi himpunan hewan yang memama biak. Hewan yang memama biak. Nah, seperti ini. Oke, bisa ya. Oke, yang selanjutnya jawaban yang D. Jawaban yang D, yang pertama itu ada harimau, buaya, singa. Berarti himpunan binatang buas. Nah, seperti itu bisa ya. Himpunan binatang buas. Yang berikutnya, kalau mau bilang himpunan hewan yang berkaki 4, di sini buaya. Oh ya, berkaki 4 juga ya. Oke, di sini kita pakai yang lebih jelas lagi. Himpunan pemakan daging. Nah, himpunan hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging. Nah, ini juga bisa. Yang selanjutnya kita bisa tulis himpunan apa yang cocok. Himpunan hewan liar. Nah, bisa ya. Bisa di sini. Himpunan harimau, singa, buaya, himpunan satwa liar. Nah, ini juga bisa. Oke, seperti ini ya. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut di soal yang berikutnya. Apakah setiap pasangan himpunan ini sama atau tidak? Oke. Untuk yang A, antara himpunan A dan B itu tidak sama karena di sini anggotanya berbeda. A bukan himpunan bagian daripada B dan B juga bukan himpunan bagian dari A. Atau A bukan bagian daripada himpunan bagian dari B dan B bukan himpunan bagian dari A. Sehingga dapat disimpulkan maka kedua himpunannya tidak sama. Nah, seperti ini. Untuk yang B itu R bukan himpunan bagian daripada S dan S bukan himpunan bagian daripada R. Maka tidak sama. Yang berikutnya ada C. C bukan himpunan bagian daripada D dan D bukan himpunan bagian daripada C. Maka tidak sama juga. Dan D, X himpunan bagian daripada Y dan
himpunan Y juga merupakan himpunan bagian daripada X. Maka di sini kedua himpunannya dikatakan sama. Oke, seperti ini ya. Sudah paham adik-adik? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. Ada A, himpunan A 012, himpunan B 1234, himpunan C A I U E O. Oke, di sini kita harus menjabarkan semua himpunan bagian mulai dari satu anggota, dua anggota, tiga anggota. Begitu juga dengan B, yang satu anggota, dua anggota, tiga anggota, empat anggota. Nah, ini banyaknya pasti 2 pangkat 3. Yang ini banyak himpunan bagiannya 2 pangkat 4. Dan yang ini banyak himpunannya 2 pangkat 5. Sehingga di sini banyaknya adalah 8, di sini banyaknya 16, dan di sini banyak himpunan bagiannya adalah 32. Oke, dapat disajikan himpunan bagiannya seperti ini. Oke, kita lihat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti ini ya. Himpunan kuasa dari himpunan A. Himpunan kuasa dari himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, cocok ya. Himpunan kuasa dari himpunan C adalah 32. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita lanjut menjawab untuk soal yang ke-7. Diketahui himpunan A adalah 246 dan himpunan B 26, himpunan C 46 dan himpunan D 468. Tentukan pasangan himpunan bagian dari himpunan-himpunan tersebut. Oke, pasangan himpunan bagian, kalau kita bilang A himpunan bagian daripada B, tidak mungkin. A himpunan bagian daripada C, tidak mungkin. A himpunan bagian daripada D, tidak mungkin juga, karena anggotanya tidak ada yang masuk dalam himpunan lainnya. Yang selanjutnya ada B himpunan bagian dari A masuk karena semua himpunan anggota himpunan B itu ada di himpunan A, sehingga di sini dapat dikatakan B himpunan bagian daripada A. Yang selanjutnya B himpunan bagian daripada C tidak, B himpunan bagian daripada D tidak karena tidak ada 2. Yang selanjutnya C himpunan bagian daripada A, iya, karena anggota di himpunan C itu ada juga di himpunan A, sehingga dapat dikatakan C himpunan bagian daripada A. Yang selanjutnya C himpunan bagian daripada B tidak, C himpunan bagian daripada D iya, berarti C himpunan bagian daripada D. Seperti itu ya. Kita hapus C himpunan bagian dari D. C himpunan bagian daripada D. Nah, selanjutnya D. D bukan himpunan bagian dari A. D juga bukan himpunan bagian daripada B. D juga bukan himpunan bagian daripada C. Nah, seperti itu ya. Jadi pasangan-pasangan himpunan bagian yang dimaksud adalah B himpunan bagian daripada A, C himpunan bagian daripada A, C himpunan bagian daripada himpunan D. Oke, seperti itu. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui P adalah himpunan siswa di kelasmu yang mempunyai adik. Nyatakanlah P dengan mendaftarkan anggotanya, dan Q himpunan siswa di kelasmu yang mempunyai kakak. Nyatakan Q dengan mendaftarkan anggotanya. Nyatakan himpunan P dan Q dalam suatu diagram Venn. Oke, di sini P itu misalnya ada nama anak A, B, C. Misalkan di sini, di kelas adik-adik ada 10 orang anak. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ada 10 ya. Nah, di sini yang mempunyai adik itu A, misalnya A, C, D, F, G, H,
J misalnya. Dan yang mempunyai kakak itu ada B, C, E, G, I, J. Nah, seperti ini misalnya. Jadi, yang mempunyai kakak dan mempunyai adik itu ada C, terus ada G, ada J. Nah, seperti itu ya. Jadi, nyatakan himpunan P dan Q dalam suatu diagram Venn. Jadi, ini diagram Venn-nya kita buat dulu, kotaknya kita buat duluan. Oke. Di sini himpunan semestanya adalah himpunan siswa di kelasmu. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya di sini ada himpunan P, dan di sini ada himpunan Q. Oke, ada himpunan Q. Nah, di sini ternyata ada yang samanya itu ada C-nya di sini, ada G, ada J. Nah, di sini ada P-nya itu ada A, ada C sudah, D, ada F, ada G sudah, ada H. Nah, seperti ini ya. Jadi jumlahnya ada 7. Nah, di sini juga ada 6, berarti sisa 3 di sini. B, E, I. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah lengkap. Sedangkan siswanya itu sudah masuk semua di sini karena ada 10 orang. Nah, sehingga di sini siswa yang mempunyai kakak dan adik ada C, G, J. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut. Untuk A, X anggota himpunan X. Ya, untuk A benar. Karena X memang anggota himpunan X. Untuk yang B, himpunan X merupakan himpunan bagian daripada himpunan X. Ya, benar juga. Benar, karena sudah kita bahas yang sebelumnya, himpunan itu sendiri merupakan himpunan bagian daripada himpunan itu sendiri. Oke? Maksudnya suatu himpunan merupakan himpunan bagian daripada himpunan itu sendiri. Sedangkan C, himpunan X anggota daripada himpunan dari himpunan X. Oke, betul ya. Ini anggota dari himpunan ini. Oke, C juga betul. D, himpunan kosong elemen himpunan X. Di sini salah karena di sini himpunan kosong itu seharusnya elemen daripada himpunan kosong, seharusnya elemen anggota daripada himpunan ini ya. Oke, jadi salah. Yang E, X elemen himpunan dari himpunan X. Salah, seharusnya di sini himpunan X. Nah, seperti ini seharusnya. Oke, yang F, himpunan kosong merupakan himpunan bagian daripada himpunan X. Benar, karena semua himpunan kosong merupakan himpunan bagian daripada semua himpunan. Nah, seperti itu ya. Untuk yang G, himpunan X anggota daripada himpunan X. Salah, seharusnya X saja. Nah, seperti itu ya, yang merupakan anggota. Himpunan X, himpunan bagian daripada himpunan X. Ini juga salah. Seharusnya dia anggota, bukan himpunan bagian. Kalau dia himpunan bagian, seharusnya ada tanda kurung kurawal 1 lagi, baru dia masuk kepada himpunan bagian. Nah, seperti itu adik-adik. Oke.
Nah, seperti ini seharusnya biar dia bernilai benar. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui A himpunan bagian daripada C, B himpunan bagian daripada C, lukislah seluruh kemungkinan diagram Venn dari himpunan A, B, dan C. Di sini misalnya A himpunan bagian daripada B. B juga himpunan A himpunan bagian daripada C, B juga himpunan bagian daripada C. Berarti C-nya paling besar ini ceritanya. Oke, bisa saja A dengan B-nya di sini. Di sini. Untuk kotaknya di sini. Ini kemungkinan pertama. Oke, ini semestanya. Sedangkan ini untuk C, ini A, dan ini B. Nah, seperti ini ya. Kemungkinan kedua, misalnya di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C. Nah, seperti ini. Baru di sini ada kotak. Oke, di sini ada kotak. Di sini ada S. Paling luar itu C, B, A. Jadi A himpunan bagian daripada C, B juga himpunan bagian daripada C. Ini kemungkinan yang kedua. Ini semesta. Kemungkinan yang ketiga, B-nya yang di dalam, A-nya yang di luar. Kemungkinan yang ketiga, ini B, ini A, ini C. Seperti ini. Jadi ini C, ini A, ini B yang paling dalam. Baru kita gambar kotaknya. Oke, ini kotaknya. Ini S-nya. Seperti ini ya. Kemungkinan yang berikutnya, A dan B-nya saling beririsan. A, B, dan di sini ada C. Di sini ada C dan dilanjutkan dengan kotaknya. Ini S di sudut. Oke, ini kemungkinannya. Kemungkinan-kemungkinannya seperti ini ya. Jadi sudah paham sampai di sini. Kemungkinan yang berikutnya, yang terakhir adalah ketika A dengan B-nya sama, di sini A dengan B-nya sama, dan di sini ada C. Oke, di sini ada C. Oke, seperti ini ya. Kemungkinan yang paling terakhir adalah, ternyata masih ada yang paling terakhir ya, itu satu lingkaran saja. Di mana A, B, dan C-nya merupakan himpunan yang sama. A, B, dan C-nya himpunan yang sama. Seperti ini. Satu lingkaran. S. Oke, jadi ini merupakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika A himpunan bagian daripada C dan B juga himpunan bagian daripada C. Jadi seperti ini ya. Nah, sampai sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Di sini ada, misalkan M adalah himpunan yang didefinisikan sebagai himpunan bilangan bulat ketika dikurangi dengan 1 itu kurang dari 2, dan ketika dikuadratkan kurang dari atau sama dengan 10. Nah, seperti itu ya. Nah, banyaknya himpunan bagian tak kosong dari M adalah, ingat, himpunan bagian yang tak kosong, berarti himpunan kosongnya tidak masuk. Yang ditanyakan itu banyaknya, berarti kardinalitasnya dia. Oke, seperti ini. Jadi kita daftarkan dulu himpunan M-nya apa-apa saja yang tergantung dari X-1
X min 1 itu tidak boleh lebih daripada 2 atau kurang daripada 2. Nah, yang selanjutnya ketika dikuadratkan, X itu tidak boleh tidak boleh lebih dari 10 atau minimal sama dengan 10. Oke, di sini kita mulai substitusi. X sama dengan misalnya X kita ambil negatif 2. Negatif 2 atau negatif 5. Negatif 5 dulu ya. X sama dengan negatif 5. Ketika kita masukin di X min 1, itu sama dengan berarti min 5, min 1 sama dengan min 6. Berarti kurang dari 2, memenuhi. Nah, sekarang ketika min 5, kita substitusikan ke kuadrat, min 5 kuadrat itu ternyata lebih dari 10. Maka di sini tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi ya. Kita coba ambil X-nya negatif 3 atau negatif 4 dulu berurutan ya. Negatif 4 kurang 1 itu negatif 5. Betul. Kurang dari 2. Tetapi di sini ketika dikuadratkan itu lebih dari 10. Berarti di sini belum memenuhi juga. Dia harus memenuhi 2 syarat. Yang berikutnya X kita ambil negatif 3. Nah, di sini negatif 3 karena di sini B adalah himpunan bilangan bulat. Jadi di sini min 3 kurang 1 itu sama dengan min 4. Nah, min 4. Dan min 4 ini kurang dari 2. Untuk persamaan ini dia memenuhi. Untuk yang ketika dikuadratkan negatif 3-nya, negatif 3 dikuadratkan, ternyata dia masih kurang dari 10. Ternyata negatif 3 memenuhi. Sehingga di sini kita tulis negatif 3. Yang selanjutnya, kalau kita bilang negatif 2, di sini ada negatif 2 kurang 1 negatif 3. Memenuhi untuk X min 1 kurang dari 2. Tetapi di sini, ketika dikuadratkan, itu akan menghasilkan kurang dari 10. Berarti di sini memenuhi. Sehingga negatif 2 juga memenuhi. Otomatis negatif 1 juga memenuhi. Negatif 1 memenuhi, 0 juga itu memenuhi. Nah, 0 memenuhi, 1 memenuhi karena 1 kurang 1 itu 0 dan 1 kuadrat itu kurang dari 10, dan untuk 2 itu memenuhi. Nah, di sini 2 memenuhi karena 2 kurang 1 itu 1, masih kurang dari 2, dan 2 kuadrat itu kurang dari 10. Oke. Yang selanjutnya, jika kita 3 kurang 1, 2. Ternyata tidak memenuhi. Karena 2 tidak lebih kecil daripada 2, melainkan sama dengan 2. Nah, di sini 3 sudah tidak memenuhi ya. Sehingga kita cukup sampai di sini saja. Jadi negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Jadi anggotanya di sini kardinalitasnya N dari himpunan M adalah ada 5. Nah, ada 5 sehingga di sini banyaknya himpunan bagian dari M. Himpunan bagian dari M adalah, nah ini, banyaknya himpunan bagian dari M adalah 5. 2 pangkat 5. Nah, karena di sini kardinalitasnya 5. Sehingga hasilnya adalah 32. Nah, 32 himpunan bagian. Tetapi di sini karena dia bilang banyaknya himpunan bagian tak kosong, berarti yang tak kosong itu sama dengan 32 dikurangi dengan 1 sama dengan 31. Kenapa dikurangi dengan 1? Karena ada himpunan kosong yang merupakan himpunan bagian daripada M. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, seperti ini.
Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tentukan kardinalitas himpunan-himpunan berikut. Untuk yang A, berarti kardinalitas dari himpunan A adalah 4, karena banyak anggotanya 4. Untuk kardinalitas yang B, itu ada 5, karena banyak anggotanya 5. Untuk kardinalitas himpunan C, itu ada 3, karena anggotanya ada 3. Untuk himpunan bagian daripada, maksudnya untuk kardinalitas daripada himpunan D, itu ada 1, 2, 3, 4. Ini tidak dihitung lagi. 5, 6. Jadi ada 6. Seperti itu ya. Yang dobelnya tidak hitung. Seperti MA, di sini juga ada MA. Di sini ada T, di sini juga ada T. Jadi hitung cukup satu yang mewakili. Jadi ada MAT, E, IK. Jadi mateik. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 6 kardinalitasnya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. Di mana ada A, itu sama ini himpunan kuasanya ada himpunan kosong itu sendiri dan himpunan A itu sendiri. Jadi ada 2. Nah, untuk yang A dan B ada himpunan kosong, ada himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan AB. Jadi ini ada 4 anggotanya. Sama juga dengan yang ini. Ini kita anggap dia B seperti ini. Jadi ada himpunan kosong, ada himpunan A, ada himpunan ini juga. Ada himpunan A, ada himpunan kosong kayak begini. Oke. Dan yang terakhir ada himpunan A dan himpunan kosong itu sendiri. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 juga. Nah, di sini yang D ini kita misalkan di sini A-nya itu adalah himpunan kosong, B-nya itu adalah himpunan kosong, dan C-nya itu adalah himpunan kosong, himpunan kosong. Nah, seperti ini ya. Sehingga dapat kita tulis di sini sama dengan himpunan A, B, dan C. Nah, kita supaya mudah kita daftarkan dulu. Untuk 0 anggotanya pasti di sini himpunan kosong sudah 1. Yang berikutnya ada himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan C. Nah, untuk yang aslinya di sini kita coba tulis biar rapi. Ada himpunan kosong, ada himpunan A. Himpunan A itu ada himpunan kosong. Himpunan B. Nah, di sini B-nya ada himpunan kosong, jadi seperti ini. Ada himpunan C. Jadi seperti ini. C sama dengan himpunan kosong, himpunan kosong. Oke. Nah, ini kita sudah jawab sampai ini. Yang 2 anggota himpunan. Jadi pemisahnya dengan tanda koma ya. Tanda koma, tanda koma, tanda koma, dan tanda koma di sini. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4. Cocok 1, 2, 3, 4. Yang selanjutnya untuk 2 anggota ada A dan B, ada A dan C, ada B dan C. Nah, seperti ini. Untuk 2 anggota himpunan ada anggota himpunan A itu kosong, B itu ada himpunan kosong. Oke, sudah 5. A dan C. A himpunan kosong dengan C himpunan kosong, himpunan kosong.
Nah, seperti ini ya. Oke, dan yang selanjutnya ada B dan C. Ada B, kita tulis di sini himpunan kosong, koma C-nya itu ada himpunan kosong, koma himpunan kosong. Nah, seperti ini. Tutup kurung kurawal. Oke, di sini sudah ada B dan C, dan yang terakhir adalah A, B, dan C. Nah, seperti ini ya. Sehingga pas ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir ada himpunan kosong, koma, himpunan kosong, koma, himpunan kosong, koma, himpunan kosong, tutup kurung kurawal. Oke, seperti ini. Jadi jumlahnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, sudah jelas ya bagian-bagiannya ada 8. Oke, sampai di sini kita sudah menjawab himpunan kuasa dari himpunan-himpunan ini. Yang selanjutnya, jika A adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang membagi habis bilangan 2015, tentukan banyak himpunan bagian dari A yang tidak kosong. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A yang tidak kosong itu adalah yang pertama kita tentukan banyaknya faktor-faktor bilangan bulat positif dari 2015 sehingga kita bisa dapat anggota himpunan dari semua bilangan positif himpunan A. Jadi di sini himpunan A itu yang habis membagi 2015 itu merupakan faktor dari bilangan 2015, yaitu yang pertama 1, 5, 13, 31, 65, 155, 403 dengan 2015. Nah, seperti ini ya. Jadi banyak anggotanya untuk semua bilangan bulat positif yang membagi habis 2015 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 anggota himpunan dari A, sehingga banyaknya himpunan bagian dari A itu adalah banyaknya himpunan bagian daripada A, atau kita langsung simbolkan aja dengan NPA, atau jumlah banyaknya anggota himpunan kuasa dari A adalah 2 pangkat NA, seperti ini, atau 2 pangkat 8, atau sama dengan 256. Karena di sini banyak himpunan bagian dari A yang tidak kosong, berarti yang tak kosong itu sama dengan 256 dikurangi 1 sama dengan 255. Kenapa dikurangi 1? Karena ada satu himpunan bagian daripada himpunan A ini yang merupakan himpunan kosong. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi jawabannya adalah 255. Nah, untuk cara lain menemukan jumlah anggota dari A itu bisa kalian menggunakan faktorisasi prima, di mana 2015 itu kalian bagi dengan 5 menghasilkan 403 dan dibagi dengan 13 akan menghasilkan 31, dan 31 itu sendiri adalah bilangan prima. Sehingga 2015 merupakan 5 pangkat 1 dikali dengan 13 pangkat 1 dikali dengan 31 pangkat 1. Nah, pangkatnya ini yang kalian gunakan untuk mencari jumlah anggota dengan catatan 1 tambah 1 kali 1 tambah 1. Masing-masing pangkatnya itu ditambah dengan 1. 1 tambah 1. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi banyaknya faktor bilangan bulat positif dari 2015 adalah 8.
Jadi seperti itu baru dilanjutkan ke bagian yang ini. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Dengan menerapkan prosedur yang telah diajarkan, cek kesamaan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B juga 1, 3, 5, 2, 4. Berapa langkah yang diperlukan untuk memastikan A sama dengan B? Berapa pencocokan yang harus kamu lakukan? Apakah kalian dapat membuat kesimpulan keterkaitan antara banyaknya anggota himpunan dengan banyaknya langkah dan banyaknya pencocokan? Jadi seperti ini. Yang pertama, kita cek langkah yang pertama, cek masing-masing anggota. Cek masing-masing anggota himpunan. Nah, cek apakah semua himpunan anggota himpunan di satu himpunan terdapat pada himpunan yang satu lainnya Jadi seperti ini ya, cek masing-masing. Apakah 1 ada di B? Ada. 2 ada di B? Ada. 3 ada di B? Ada. 4 ada di B? Ada. 5 ada di B? Ada. Dengan demikian, langkah kedua, apakah kita menemukan A himpunan bagian daripada B? Langkah ketiga, apakah kita menemukan B himpunan bagian daripada A? Nah, ini B himpunan bagian daripada A. Nah, setelah kita menemukan A himpunan bagian daripada B, B himpunan bagian daripada A, langkah terakhir adalah kita dapat menyimpulkan bahwa A sama dengan B. Nah, seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya sudah ada di sini semua. Jadi kita sudah dapat menentukan A sama dengan B dari ketiga langkah sebelumnya. Apakah kalian dapat membuat kesimpulan keterkaitan antara banyaknya anggota himpunan dengan banyaknya langkah, banyaknya pencocokan? Jadi keterkaitannya adalah keterkaitan antara banyaknya anggota himpunan dengan banyaknya langkah dan banyaknya pencocokan, banyak langkah dan banyaknya pencocokan adalah nah, di sini keterkaitannya adalah semakin banyak angka, semakin banyak juga pencocokan yang dilakukan. Seperti itu ya. Semakin banyak angka, semakin banyak anggota, semakin banyak pencocokan yang dilakukan. Semakin banyak pencocokan yang dilakukan. Nah, sehingga di sini untuk banyaknya langkah pastinya juga bertambah banyak. Nah, seperti itu ya. Semakin banyak anggota, semakin banyak pencocokan yang dilakukan. Oke, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, berakhir sudah pertemuan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.